Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukron laka ya Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 4 Agribisnis 4B akan mempresentasikan materi dengan tema kelembagaan pengolahan industri keripik tempe Sanan. Jadi yang pertama, pengertian kelembagaan pengelolaan. Kelembagaan pengelolaan termasuk suatu organisasi yang bergerak dalam subsistem agribisnis hilir atau pasca produksi. Jadi kelembagaan pengelolaan merupakan organizing dalam suatu sistem yang nantinya akan mencapai produk ataupun mencapai dari visi misi sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi untuk yang selanjutnya, kegiatan pasca produksi dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pasca panen dan pengelolaan. Komoditas bisa dikonsumsi atau untuk persiapan pengelolaan berikutnya dengan tujuan dapat tahan lebih lama dan mencegah perubahan yang tidak dikehendaki. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani tidak terlepas dari peranan kelembagaan agribisnis yang terdapat di daerah perdesaan. Jadi kelembagaan agribisnis merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dengan kegiatan aktivitas keseharian dari para petani itu sendiri. Itu secara definitif. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok 4 saya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandri dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan profil industri keripik tempe. Kampung Sanan adalah sentra industri tempe terbesar di Kota Malang, terletak di tengah-tengah Kota Malang, tepatnya di Jalan Sanan, Kelurahan Purwantoro, dan merupakan sebuah permukiman warga yang tergabung dalam 3 RW, di mana industri setiap rumah membuat tempe. Masuk melalui gapura tersebut, kita akan mendapat kios-kios lain yang berjajar di sepanjang jalan. Kios-kios dengan berbagai nama ini khusus menjual keripik tempe. Masuk ke beberapa gang kecil di kanan atau kiri jalan, hamparan kios keripik tempe memang tak lagi menghadang pemandangan, akan berubah menjadi hamparan rumah biasa yang sekaligus menjadi tempat produksi keripik tempe. Mampu memproduksi tempe, terdapat sebuah sentra industri tempe dan keripik tempe di Kecamatan Belimbing, tepatnya di Kelurahan Purwantoro, Dukuh, Sanan. Di sana terdapat papan nama sentra industri tempe Sanan yang membuktikan bahwa tempe dan keripik tempe sebagai produk olahan utama yang menjadi oleh-oleh khas Kota Malang. Sentra industri tempe Malang terletak di daerah Sanan, Malang, Jawa Timur. Produksi olahan pada sentra industri tempe Sanan, salah satunya keripik tempe, terus keripik nangka, keripik apel, keripik singkong, dan keripik pisang. Yang kita akan bahas adalah keripik tempe. Bentuk pengolahan industri keripik tempe Sanan. Produksi atau tahap pengolahan merupakan bentuk kegiatan yang berusaha mengubah bahan baku menjadi sesuatu yang punya nilai tambah dan meningkatkan kegunaan barang atau jasa. Produksi dalam industri keripik tempe bertujuan mengubah kedelai menjadi keripik tempe, meningkatkan nilai jual dan kegunaan bagi pengusaha industri kecil. Dapat disimpulkan bahwa proses produksi dari pemotongan hingga pengemasan dikerjakan secara sederhana tanpa menggunakan mesin. Proses pemotongan tidak memakai peralatan modern dan hanya menggunakan pisau besar yang dibuat bergerigi. Pada tahap menggoreng tempe dilakukan oleh ibu-ibu yang menggoreng secara manual. Proses pembubuhan rasa original terdapat pada tahap ini. Tahap selanjutnya adalah tahap pengemasan yang juga dilakukan oleh ibu-ibu secara bersamaan.
Pengemasan dilakukan dengan memasukkan keripik tempe ke dalam bungkus tanpa adanya takaran berat. Jadi, jika kemasan sudah dirasa penuh, itu sudah cukup. Pemberian variasi rasa juga terdapat pada tahap pengemasan dengan memberikan bumbu tabur. Pada tahap produksi, terdapat sejumlah bahan baku keripik tempe yang digunakan, antara lain kedelai atau tempe, tepung, minyak, bawang, cabai, dan garam. Permasalahan dalam pengolahan keripik tempe. 1. Masalah teknis, pengetahuan para pegawai dan manajemen penanganan pasca panen masih terbatas. Teknologi belum mumpuni, kurangnya tenaga yang terampil. 2. Masalah ekonomi, daya beli alat dan mesin kurang, menggunakan permodalan masih rendah, akses pasar dan pemasaran masih rendah. 3. Masalah sosial, kebutuhan pemilik industri serta anggota akan uang tunai untuk keperluan keluarga yang mendesak. Selanjutnya yaitu peran kelembagaan pengolahan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, sebagai sarana agar industri mendapat penyaluran alat mesin yang tepat guna sehingga dapat melakukan grading dan packaging house serta pergudangan berbasis jaminan mutu produk. Yang kedua, agar mendapat fasilitas pemanfaatan modal baik melalui skim kredit perbankan atau dana bantuan sosial. Yang ketiga, adanya koperasi daerah sebagai penyedia bahan baku kedelai. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kegiatan pasca produksi berbasis Gapoktan agar dapat mengembangkan keterampilan sumber daya manusia dan dapat menjalin kerjasama kemitraan usaha antara Gapoktan dengan perusahaan agroindustri di daerahnya. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kelembagaan pengolahan ini sangat penting untuk dikembangkan dan direalisasikan agar dapat memajukan perindustrian dan mendongkrak perekonomian desa. Tak hanya itu, dengan adanya kelembagaan ini bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Upaya pengembangan industri keripik tempe Sanan pada fokus pengembangan industri juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Bentuk kegiatan pengembangannya antara lain yaitu pemberian alat produksi berupa mesin pemisah kulit kedelai, fasilitas pendaftaran merek dan logo, dan sosialisasi standar mutu produk. Kelembagaan pengolahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai jual yang semula hanya dijual mentahan. Dengan adanya lembaga pengolahan ini bisa dijadikan produk yang lebih tahan lama dan bernilai jual tinggi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi pada kesempatan kali ini bisa memenuhi kriteria penilaian seperti yang diharapkan. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.